B? This isn't funny! B? Ah! Why are you writing these things? There was blood on Will's hat. What happened to him? Untie me. Untie me! I'm gonna hide you! This isn't hiding! Stop it! Fucking stop it! Stop it! No! Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini, saya akan kembali meringkas sebuah film yang sangat menarik berjudul Honeymoon yang dirilis pada tahun 2014. Film bergenre horor ini mengisahkan pasangan pengantin baru yang merasakan serangkaian kejadian aneh dan misterius saat sedang bulan madu di sebuah rumah di tepi danau. Rencana honeymoon indah berubah menjadi kengerian yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Seperti apa kejadian misterius yang mereka rasakan? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita film Honeymoon. Di awal film, kita diperlihatkan rekaman video pernikahan Paul dan B. Dalam video tersebut, mereka berbagi cerita tentang momen-momen menjelang hari bahagia mereka. Setelah itu, kita melihat pasangan ini pergi menuju sebuah lokasi di Kanada untuk berbulan madu. Perjalanan mereka berakhir di sebuah pondok kecil di tengah hutan yang jauh dari keramaian. Pondok itu adalah milik keluarga B, dan mereka pun memutuskan untuk menghabiskan waktu bulan madu mereka di tempat ini. Sesampainya di dalam rumah, B menunjukkan setiap sudut rumah kepada Paul, membuat suasana tampak penuh kebahagiaan. Pasangan ini terlihat sangat menikmati ketenangan di lokasi yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Namun, di malam pertama mereka, saat sedang tertidur lelap, sebuah cahaya terang tiba-tiba menyinari wajah mereka, terutama wajah B. Cahaya tersebut lalu menghilang begitu saja setelah beberapa saat. Keesokan harinya, setelah menikmati sarapan, pasangan ini memutuskan untuk pergi ke danau menggunakan perahu motor. Awalnya, mereka berencana berenang. Namun rencana itu batal setelah mereka menyadari bahwa air danau terasa sangat dingin. Setelah memutuskan untuk tidak jadi berenang, Paul dan B kembali ke pondok. Karena merasa lapar, mereka memutuskan mencari makan di restoran terdekat. Sesampainya di sana, mereka bertemu seorang pria yang sedang merapikan meja. Pria itu memberitahu bahwa restoran sudah tutup, sehingga Paul dan B pun pergi. We're closed. Yeah, okay, buddy, we got it. Namun pria tersebut memanggil B dengan nama kecilnya. Trixie? Trixie, it's me. Ternyata pria itu bernama Will, seorang teman lama sekaligus cinta pertama B saat masih sekolah. Will memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa kini ia mengelola restoran milik ayah mertuanya. Tidak lama kemudian, seorang wanita keluar dari rumah Will. Wanita itu bernama Annie, istri Will, mendadak meminta Paul dan B untuk segera pergi. Nada suaranya terdengar tegang, dan Will terlihat kesal menarik Annie masuk ke rumah sambil berkata bahwa belakangan ini istrinya sedang tidak sehat. Paul dan B akhirnya kembali ke pondok. Saat malam tiba, mereka berdua sempat berbicara tentang pertemuan tadi. B merasa ada yang aneh dengan Annie, terutama karena Will terlihat memperlakukan istrinya dengan kasar. Namun Paul mencoba menenangkan B, mengatakan mungkin mereka sedang memiliki masalah rumah tangga. Ketika malam semakin larut, sesuatu yang tidak normal terjadi. Lampu kamar mereka mulai berkedip-kedip, lalu alarm yang dipasang Paul tiba-tiba berbunyi. Paul yang memang berencana bangun pagi untuk memancing, bersiap-siap keluar rumah.
Namun, saat melangkah keluar, dia menyadari bahwa suasana masih sangat gelap. Meskipun jam menunjukkan hampir jam 4 pagi. Paul mengecek alarmnya dan mendapati alat itu rusak, berbunyi jauh lebih awal dari seharusnya. Ketika kembali ke kamar, Paul dikejutkan dengan hilangnya Bi dari tempat tidur. Panik, dia mencari ke seluruh sudut rumah tetapi tidak menemukannya. Akhirnya, dia keluar ke hutan untuk mencarinya. This isn't funny! B! B? Di tengah kegelapan, Paul tertegun melihat Bi berdiri tanpa sehelai pakaian pun. Ketika disentuh, Bi terlihat sangat terkejut dan tampak bingung. Paul segera membawa Bi kembali ke pondok. Ketika ditanya apa yang sebenarnya terjadi, Bi hanya mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan mungkin mengalami sleepwalking. Namun, Paul merasa ada yang tidak beres. Dia sulit menerima penjelasan Bi, terutama karena ia menemukan istrinya di tengah hutan. Dalam kondisi seperti itu, dia juga bertanya tentang pakaian tidur Bi yang hilang. Tetapi Bi tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada Bi? Misteri ini baru saja dimulai. Setelah mandi untuk menghangatkan tubuhnya, Paul mengajaknya kembali ke kamar untuk beristirahat. Paul mencoba menenangkan pikirannya, berusaha percaya bahwa mungkin Bi hanya mengalami sleepwalking. Keesokan paginya, Paul terbangun dan tidak menemukan Bi di kamar. Ternyata, Bi sudah berada di dapur. Paul merasa lega melihat istrinya tampak baik-baik saja. Mereka mulai bercanda seperti biasa. Namun keanehan mulai muncul. Ketika Paul mencium aroma gosong, ia melihat Bi lupa menaruh mentega pada roti yang sedang dipanggang, di mana Bi hanya meletakkan roti begitu saja di atas penggorengan. Paul mulai merasa ada yang aneh terjadi pada Bi. Tak hanya itu, saat Paul ingin menuangkan kopi, ia menyadari kalau kopi di dalam mesin itu masih utuh. Bi bahkan lupa bagaimana cara membuat kopi dengan benar. Paul mulai menanyakan kenapa Bi tampak terlihat berbeda, tapi Paul tidak terlalu ambil pusing dan mencoba berpikir positif. Setelah sarapan, mereka memutuskan berjalan-jalan di sekitar danau. Paul mencoba mencairkan suasana dengan menangkap seekor kodok dan menunjukkannya pada Bi. Tentu berharap agar istrinya bisa tertawa seperti biasanya. Namun, Bi hanya diam, terlihat murung dan kehilangan keceriaannya. Ketika Paul mengajak Bi kembali ke pondok, Bi justru menolak. Ia malah mengajak Paul untuk berenang dan langsung menceburkan diri ke danau. Paul semakin merasakan keanehan dan mulai mengganggu pikirannya. Karena sebelumnya Bi mengatakan air danau terlalu dingin untuk berenang. Tapi kini Bi tampak semangat sekali berenang di dalam air yang sangat dingin. Setelah kembali ke pondok, Paul menegur Bi, mengatakan bahwa melompat tiba-tiba ke air yang sangat dingin itu bisa berbahaya. Namun Bi hanya tersenyum dan berkata bahwa ia hanya ingin membuat Paul bahagia. Paul melihat sesuatu yang mencurigakan, di mana terlihat ada bekas luka di paha Bi. Khawatir, Paul mencoba memeriksa luka itu, tetapi Bi dengan gugup menolak. Ia berkata itu hanya gigitan nyamuk. Paul merasa aneh karena luka itu tampak jauh lebih besar daripada gigitan nyamuk biasa. Bi terus menghindar ketika Paul mencoba memeriksa kembali. Saat Bi tertidur siang, diam-diam Paul melihat bekas luka itu. Ia menemukan bahwa luka tersebut sudah mengering, tetapi jelas itu bukan luka biasa. Penasaran, Paul memutuskan kembali ke tempat di mana ia menemukan Bi malam sebelumnya. Di sana, Paul menemukan baju tidur yang dikenakan Bi malam itu. Namun, baju tersebut berlubang besar dan dilumuri lendir yang aneh. Saat memeriksa lebih lanjut,
Paul juga menemukan jejak kaki yang tidak menyerupai kaki manusia, bukan juga jejaknya, apalagi itu jejak kaki B. Paul kini yakin ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Misteri ini semakin mendalam dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya menyerang istrinya. Setelah kembali ke rumah, Paul mencari B dan menemukannya di kamar mandi. Ia diam-diam mengintip dari celah pintu dan melihat B berdiri di depan cermin. Pemandangan tak biasa pun terjadi, di mana B seperti sedang melatih diri, mengucapkan kalimat-kalimat yang sama berulang kali. Tentu Paul merasa ini bukan lagi B yang dia kenal, tetapi ia memilih untuk tidak langsung merespon tindakan aneh istrinya itu. Ketika B keluar dari kamar mandi, ia terkejut melihat Paul sudah duduk di ruang utama. Paul berpura-pura mematikan televisi agar B tidak mencurigainya. Keduanya melanjutkan malam mereka dengan menikmati api unggun di luar rumah, berusaha menikmati suasana tenang. Namun, saat mereka kembali ke dalam, Paul mencoba mendekati B untuk bermesraan. Namun, B menolak ajakan suaminya dengan alasan tidak enak badan. B mengatakan jika seluruh tubuhnya terasa capek dan pegal. Tentu Paul kecewa bercampur bingung dengan penolakan istrinya yang tak biasa itu, karena B selama ini tidak pernah bersikap seperti itu. Melihat wajah suaminya yang murung, B kemudian meminta maaf. Paul merasa ini adalah momen yang cocok untuk menanyakan semua keanehan yang terjadi, termasuk soal kejadian di hutan ketika B ditemukan tanpa busana. Ia juga menyinggung soal baju tidur yang dipakai B dan memintanya untuk kembali memakai pakaian tersebut. B tampak gelisah, lalu menjawab bahwa baju itu sudah dia buang bersama baju kotor lainnya. Put on your nightgown. I want to see it on you. Come on, put it on. Oh, no, I can't. Why not? It's put away with my dirty laundry. Paul tahu B berbohong, tetapi memilih untuk tidak memaksanya saat itu. Malam pun semakin larut dan Paul mencoba tidur. Namun terdengar suara pelan dan ia pun terbangun. Ketika membuka mata, ia melihat B keluar dari kamar. Diam-diam, Paul mengikutinya. B berjalan keluar menuju dapur, lalu kembali beberapa menit kemudian dengan alasan ingin mengambil air minum. Tetapi Paul tidak melihat gelas atau apapun di tangan B. Hal ini semakin memperkuat rasa curiganya. Paul merasa ada yang terus mengawasi mereka. Saat ia mencoba tidur kembali, ia melihat dari jendela bahwa ada cahaya lampu sorot yang berasal dari arah hutan, mengarah tepat ke rumah mereka. Paul segera bangkit, mengambil senapan. Dia mencoba memeriksa arah sumber cahaya. Namun, karena malam itu sangat gelap, ia pun tidak dapat melihatnya. Frustrasi, ia akhirnya melepaskan tembakan ke udara sebagai peringatan. Tembakan itu membangunkan B, yang terlihat bingung dengan apa yang sedang terjadi. Paul menutup tirai rumah dan berkata bahwa ada seseorang di luar sana yang mengawasi mereka. What are you doing? What's out there? Someone was out there, shining some high beam flashlight on your face while you sleep. Paul semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai menaruh rasa curiga jika yang mengawasi mereka adalah Will, pria yang mereka temui di restoran. Paul mencoba menahan emosinya, lalu dengan hati-hati bertanya, apakah B pernah menemui Will di hutan? Awalnya, B tampak bingung dan kaget. Namun, ketika Paul menunjukkan baju tidur B yang ia temukan di hutan, berlubang dan penuh lendir aneh, B terlihat semakin gelisah. Paul juga menyebut bahwa ada jejak kaki asing di dekat tempat ia menemukan baju itu. Paul meminta B untuk berhenti menyembunyikan apa yang terjadi. Namun, B hanya menjawab dengan suara pelan bahwa ia benar-benar tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Ia mengaku merasa linglung, seolah berjalan tanpa sadar ke dalam hutan. Mereka pun bertengkar, karena di sini Paul merasa B tidak terbuka padanya. Sementara B kesal karena Paul tidak mau percaya penjelasannya. Keesokan paginya,
Paul menemukan B sedang menulis di sebuah buku catatan. Ia tampak serius mencatat sesuatu yang sepertinya menuliskan biografi tentang dirinya. Saat Paul mendekat dan bertanya apa yang ditulis istrinya, B terkejut lalu buru-buru menutup bukunya dan mengatakan bahwa itu bukan hal penting. Kecurigaan Paul semakin menjadi-jadi karena perilaku istrinya yang semakin aneh. Meskipun ia masih menahan diri untuk tidak menekannya lebih jauh, B mencoba menghangatkan suasana dengan mendekati Paul yang terlihat murung. Namun, perhatian Paul tertuju pada luka di paha B yang semakin memburuk. Saat Paul mencoba memeriksanya, B menolak dengan alasan itu hanya gigitan nyamuk. Ia kemudian pergi meninggalkan Paul yang semakin terganggu oleh kejadian-kejadian aneh yang dia rasakan. Paul mengajak B pergi memancing untuk menyegarkan pikiran. Kemudian terbersit di pikiran Paul untuk kembali ke kota dan mengakhiri bulan madu. Namun, B mencegahnya dengan memohon agar mereka tetap melanjutkan bulan madu di tempat tersebut. B bahkan berusaha membujuknya dengan berbagai cara agar Paul tidak pulang ke kota dan tetap melanjutkan bulan madu mereka. Di tengah percakapan, Paul tiba-tiba mendapati tangannya berlumuran darah setelah tanpa sengaja menyentuh B. B panik dan buru-buru masuk ke kamar mandi, beralasan bahwa ia sedang datang bulan. Namun, Paul merasa ada yang tidak beres karena jumlah darah yang keluar sangat banyak, seolah B mengalami pendarahan. Paul mendesak B untuk segera pergi ke klinik terdekat, tetapi B menolak keras. Ia bersikeras bahwa ini adalah hal biasa yang dialami perempuan dan tidak perlu ke dokter. Sikap keras kepala B membuat Paul semakin frustrasi. Paul mulai mencurigai bahwa Will ada hubungannya dengan keanehan ini. Ia pergi ke rumah Will untuk mencari jawaban, tetapi rumah itu gelap dan kosong. Saat di dermaga, ia bertemu Annie, istri Will. Annie terlihat gugup dan berkata bahwa Will sedang bersembunyi. Keanehan semakin terlihat ketika Paul melihat luka di paha Annie yang persis sama dengan luka di tubuh B. Saat Paul mencoba bertanya lebih lanjut, Annie menolak menjelaskan apapun. Ia malah menyuruh Paul segera pergi dan meninggalkan tempat itu. Annie lalu pergi menggunakan speedboat. Dalam perjalanan kembali, Paul melihat topi yang dikenakan Will mengapung di danau. Ketika ia memeriksanya, topi itu memiliki noda darah. Hal ini pun menambah kecurigaannya. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah Will yang ternyata tidak terkunci. Di dalam rumah, Paul menemukan kamera pengawas dan banyak catatan yang tertempel di dinding. Ia memeriksa komputer yang ada di sana dan menemukan rekaman aneh. Salah satunya menunjukkan Annie keluar rumah di malam hari, berjalan menuju cahaya misterius seperti lampu sorot. Selain itu, Paul menemukan catatan yang mirip dengan tulisan B. Catatan itu berisi informasi pribadi seperti biodata, tetapi di pinggirannya terdapat lendir lengket yang menjijikkan. Saat Paul keluar dari rumah, ia mulai merasa diawasi oleh seseorang. Meski tidak ada siapapun yang terlihat, suasana mencekam semakin terasa, dan Paul menyadari bahwa ia dan B mungkin telah menjadi target dari sesuatu yang tidak wajar. Paul kembali ke rumah dan menemukan buku catatan istrinya. Di dalam buku itu terdapat biografi lengkap B, termasuk nama, tanggal lahir, dan informasi pribadi lainnya. Paul merasa kebingungan dan mulai bertanya pada B tentang buku tersebut dan mengapa ia menolak untuk mengingat hal-hal yang seharusnya sudah ada dalam memori dirinya. Paul juga menyebutkan bahwa ia baru saja pergi ke rumah Will dan menemukan luka yang sama seperti yang ada pada B, serta catatan yang serupa dengan milik B. B pun tak bisa berkata-kata, tak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Di sini Paul semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan istrinya. Lalu ia menyimpulkan bahwa semua kejadian aneh ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Will, yang sepertinya sudah koin. B mengunci dirinya di dalam kamar mandi, menolak membuka pintu meskipun Paul memintanya. Open up, B. Dengan terpaksa, Paul mendobrak pintu kamar mandi.
dan menemukan Bi sedang berusaha mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Bi marah dan mengusir Paul, tetapi Paul tetap memaksa untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Paul menekan Bi dengan serangkaian pertanyaan tentang pernikahan mereka dan berbagai hal pribadi lainnya, namun Bi tidak dapat menjawab dengan benar. Semakin curiga, Paul mulai menjelajahi tubuh Bi untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Ia menemukan banyak lendir di kepala Bi, yang sama seperti lendir yang ia temukan di hutan sebelumnya. Bi tiba-tiba mengaku merasakan sesuatu bergerak di dalam perutnya dan meminta Paul untuk mengeluarkannya. Please, help me. Take it out, please. Paul dengan hati-hati mencoba untuk membantu Bi dan akhirnya menarik sesuatu dari tubuhnya. Ternyata itu adalah sebuah parasit berbentuk cacing yang telah bersarang di dalam tubuh Bi. Bi akhirnya mulai bercerita, mengungkapkan bahwa pada malam itu ia melihat cahaya yang menghipnotisnya untuk mengikuti cahaya tersebut, yang membawanya kepada sosok gelap yang menghamilinya. Setelah makhluk tersebut pergi, Bi masih merasakan keberadaan makhluk itu di dalam tubuhnya dan bisa mendengar pikiran parasit itu. Bi mengatakan bahwa ia membuat kesepakatan dengan parasit tersebut untuk memberinya beberapa hari sebelum semuanya berakhir. Paul merasa istrinya semakin tidak terkendali dan memutuskan untuk membawanya ke kota untuk mendapatkan pertolongan. Namun Bi menolak untuk pergi. Tiba-tiba cahaya lampu sorot muncul kembali dari luar dan menyinari Bi. Bi pun terdiam dan berkata bahwa ia tidak membutuhkan bantuan Paul. Bi yang setengah sadar berusaha menyelamatkan Paul dan memberitahu bahwa ia harus segera bersembunyi karena ada makhluk yang mengincarnya. No, I have to hide you. I have to hide you where we won't find you. We have to go. It's gonna happen. Tanpa diduga, Bi memukulkan handycam ke arah Paul. Lalu Paul pun seketika pingsan. Pada hari berikutnya, Paul terbangun di sebuah sampan dengan kaki dan tangan sudah terikat. Bi mendekat dan memberitahunya bahwa ia akan berusaha menyelamatkan Paul. Tetapi Paul harus bersembunyi di dalam danau. Bi lalu melemparkan jangkar pemberat dan bersiap untuk memasukkan Paul ke dalam danau. No. You can't hide in the water. Paul terus berontak dan mencoba menyadarkan Bi yang sudah kehilangan akal sehatnya. Namun, Bi tetap bersikeras bahwa Paul harus bersembunyi. Akhirnya, Paul dimasukkan ke dalam danau dan seketika tenggelam. Stop it! Stop it! Stop it! No! Wajah Bi tampak kosong di atas perahu sambil melihat Paul perlahan menghilang tenggelam ke dasar danau. Malam harinya, Bi menonton ulang video pernikahannya. Cahaya lampu sorot datang lagi dan ia keluar menemui Annie yang telah menunggunya. Mereka berdua berjalan menuju sumber cahaya dengan wajah yang telah berubah menjadi seperti zombie. Dan inilah akhir dari cerita film misterius ini. Bisa disimpulkan bahwa Bi telah terinfeksi kekuatan gaib atau kekuatan dari entitas makhluk luar angkasa, seperti parasit alien yang merusak kejiwaannya sebagai manusia. Sorotan cahaya misterius itu adalah awal yang membuat hilangnya kesadaran dan jati diri Bi sebagai manusia normal. Tanda-tanda fisik seperti luka di pahanya dan lendir aneh mengindikasikan adanya investasi parasit yang mengubah tubuhnya dari dalam. Kejadian ini menggambarkan bagaimana makhluk asing mengambil alih tubuh Bi, lalu menjadikannya sebagai bagian dari entitas mereka untuk menanamkan benih dengan tujuan yang tidak diketahui secara pasti. Sekian alur cerita film Honeymoon ini. Semoga cerita yang sudah saya sampaikan ini bisa menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih.
Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.